Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came La casita. floors, drawers. Let's go! In time, every member of our family Cecilia, up top! was given their own magical gift. I understand you. I'm not super strong like Luisa. The donkey's got out again. On it! Or effortlessly perfect like Señorita Perfecta Isabella. But Mama, why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as anyone else in this family. You just healed my hand with Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita kali ini? Sebelumnya, terima kasih ya telah mengklik video ini. Kali ini aku akan bawain cerita yang berjudul Encanto, yang telah dirilis pada 24 November 2021. Film ini juga merupakan animasi terbaik loh yang menerima penghargaan Golden Globe Award 2022. Encanto menceritakan tentang kisah keluarga besar yang memiliki kekuatan super. Namun ada satu orang anak di keluarga itu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, seperti keluarga pada umumnya, keluarga ini pun tak lepas dari konflik keluarga. Apakah mereka berhasil memecahkan masalah di keluarga mereka? Mari kita simak cerita selengkapnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian udah pada nonton belum nih? Kalau belum, mending nonton dulu deh ya. Karena seperti biasa, video ini mengandung 98% spoiler. Nah, sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Ancak Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. And cukup sekian, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan seorang nenek yang bercerita kepada cucunya di depan lilin ajaib. Dia adalah Alma Madrigal dan cucunya yang bernama Mirabel. Cerita bermula ketika Alma Madrigal dan suaminya Pedro menyelamatkan diri dengan ketiga anak kembarnya. Mereka dan warga desa lainnya bersama-sama melarikan diri. Namun naasnya saat di pelariannya, suami Alma yaitu Pedro mengorbankan diri dan terbunuh dalam konflik bersenjata di desa itu. Alma pun menangis histeris. Dalam kesedihannya, Alma terus melanjutkan perjalanan dengan membawa tiga anak kembarnya, yaitu Julieta, Peppa, dan Bruno. Ketika Alma sudah sangat putus asa, tiba-tiba lilin yang dibawa Alma berubah menjadi lilin ajaib yang menciptakan gunung di sekeliling pulau. Lilin yang dibawa Alma memberikan cahaya magis, dan terciptalah sebuah rumah ajaib yang mereka sebut dengan nama Encanto. Alma dan anak-anaknya tinggal di rumah ajaib. Selama bertahun-tahun, lilin yang memberi keajaiban itu tidak pernah padam, dan sebuah desa pun tercipta layaknya surga. Setiap anak yang lahir dan tumbuh di keluarga Madrigal akan menerima karunia berupa kemampuan ajaib, yang nantinya akan digunakan untuk membantu penduduk desa. Dan tibalah saatnya untuk Mirabel menyambut kemampuan ajaibnya dengan membuka pintu karunia yang akan memperlihatkan kemampuannya. Akan tetapi Mirabel ternyata agak sedikit berbeda. Hingga menginjak usia remaja, Mirabel masih belum mendapatkan kemampuan ajaib. Bibinya Peppa memiliki pengaruh terhadap cuaca berdasarkan suasana hatinya. Pamannya Bruno bisa melihat masa depan dan meninggalkan keluarga Madrigal karena merasa dirinya tidak sebaik yang lain. Ibunya yaitu Juliet mendapat karunia berupa kekuatan penyembuh. Kakaknya Luisa memiliki kekuatan seperti Hercules. Dan sepupunya Camilo dapat berubah wujud. Isabella bisa menumbuhkan bunga. Dan Dolores memiliki pendengaran jarak jauh. Karena Mirabel tidak mendapat karunia, ia pun diperlakukan berbeda dan merasa terasingkan. Pada suatu malam, putra Peppa yang bernama Antonio tiba saatnya untuk mendapatkan karunia. Seluruh warga desa pun berkumpul untuk menyambut keajaiban baru. Antonio meminta Mirabel untuk menemaninya berjalan menuju pintu karunia. Mirabel pun menemaninya dan teringat momen saat pintu karunianya hilang di hadapannya. Setibanya di depan pintu karunia, Mirabel melepas sepupu kecilnya untuk menghadapi pintu karunianya sendiri.
Dan ternyata Antonio mendapatkan keajaiban berupa pemahaman binatang. Antonio bisa berkomunikasi pada semua hewan, isi kamarnya pun dipenuhi dengan berbagai macam hewan. Ketika semua orang berpesta menyambut keajaiban baru yang diterima oleh Antonio, Mirabel menyendiri dan melihat ada retakan pada dinding. Ia pun bergegas memberitahukan kepada Alma. Akan tetapi saat Alma kembali, rumah ajaib tampak baik-baik saja. Merasa ada yang tidak beres, Mirabel curhat kepada ibunya. Namun ibunya menganggap bahwa Mirabel mungkin merasa tertekan karena momen karunia Antonio. Kemudian ibu menghibur dan mengatakan bahwa ia sama istimewanya dengan semua anak di keluarga Madrigal. Scene beralih ke Mirabel yang tidak bisa tidur dan masih kepikiran tentang retakan tadi. Ia pun menyelinap menuju lilin ajaib, namun ternyata Alma berada di sana. Mirabel mendengarkan curhatan neneknya kepada kakeknya, yaitu Pedro yang sudah meninggal. Alma telah menyadari kerentanan keluarga Madrigal dan sangat khawatir kalau suatu hari rumahnya akan lenyap lagi. Dan dari situlah Mirabel mulai bertekad untuk melindungi keajaiban keluarganya. Keesokan harinya, ia bertanya kepada kakaknya. Luisa mengaku pada malam itu ia merasa lemah dan kehilangan kekuatan. Dia juga menceritakan sekilas tentang penglihatan buruk yang didapat pamannya, yaitu Bruno. Dan mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apa isi penglihatannya, namun petunjuk ada di kamar Bruno, area terlarang yang sudah lama kosong. Mirabel pun pergi ke kamar Bruno. Di dalamnya tampak air terjun pasir dan ia pun masuk ke dalamnya. Tak disangka tangga menuju Bruno pun sangat banyak, dan ketika sampai di atas, Mirabel pun harus menyeberang tanpa jembatan, dan akhirnya ia pun sampai. Setibanya di kamar Bruno, Mirabel menemukan penglihatan terakhir Bruno, yaitu dari pecahan yang ada di sana. Ketika ia menggabungkan pecahan tersebut, ternyata pecahan tersebut menampakkan gambaran dirinya. Dan seketika bangunan pun mulai runtuh dan Mirabel segera mengumpulkan semua pecahan dan berlari dari reruntuhan pasir. Scene beralih. Setibanya di kamar, ia mencoba kembali menggabungkan pecahan yang sudah ia kumpulkan dari kamar Bruno. Dan tanpa disengaja, ayah yang masuk tiba-tiba pun melihat gambaran dari pecahan tersebut, yang mana gambaran itu memperlihatkan rumah yang retak dan Mirabel di depannya. Kemudian ayah meminta Mirabel untuk merahasiakannya. Dan tanpa disangka, Dolores yang memiliki pendengaran tajam pun tampak terkejut mendengar percakapan ayah dan Mirabel. Scene pun beralih ke acara makan malam bersama calon suaminya Isabella. Saat makan malam, Dolores yang telah mengetahui kalau Mirabel menemukan penglihatan Bruno tidak bisa menahan mulutnya untuk bercerita kepada keluarganya. Dan kekacauan pun terjadi, hingga membuat rumah ajaib pun mulai retak dan acara lamaran terpaksa batal. Ketika semua keluarga menyalahkan Mirabel, tikus-tikus melewatinya sambil membawa pecahan penglihatan Bruno. Dan ketika Mirabel mengikuti, ternyata tikus itu membawa ia kepada pamannya Bruno. Mirabel pun mengikuti pamannya, dan ternyata pamannya Bruno selama ini berada di rumahnya dan berusaha menambal retakan rumah dan tetap mengawasi keluarga yang dicintainya. Di sana Mirabel bertanya, kenapa ada dia di penglihatan masa depan itu, dan Bruno pun menceritakannya. Namun Bruno tidak tahu arti dari penglihatannya itu karena penglihatannya berubah-ubah sehingga tidak ada jawaban pasti. Akhirnya Mirabel pun membujuk pamannya untuk memunculkan penglihatan lagi dan meminjamkan kamar hutan Antonio agar tidak ada orang lain yang mengganggu proses penglihatan paman Bruno. Paman Bruno pun mengajak Mirabel untuk menyaksikan penglihatannya tentang masa depan Encanto yang runtuh dan terlihat ada kupu-kupu kuning yang kemudian mereka ikuti dan ternyata kupu-kupu tersebut membawa mereka ke sebuah gambaran di mana lilin ajaib bersinar semakin terang saat melihat Mirabel dan Isabella berpelukan. Nah, setelah selesai dengan ritualnya, Bruno segera meminta Mirabel untuk berbaikan dengan Isabella. Awalnya Mirabel sangat enggan, namun nasib Encanto ada di tangannya, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk keberlangsungan Encanto.
Scene beralih. Di dalam ruangan itu terlihat Isabella yang masih marah pada Mirabel karena merusak acara lamarannya. Isabella pun mengeluarkan unek-uneknya nih, dan tanpa sengaja Isabel mengaku jenuh karena selalu dituntut tampil sempurna dan juga terpaksa mau bertunangan demi kebahagiaan keluarga. Mirabel pun di sini berusaha menghibur kakaknya dengan membuat sedikit kekacauan agar Isabella bisa melepaskan tekanan yang ada dalam dirinya, dan mereka pun berbaikan. Namun, Alma memergoki mereka dan menyalahkan Mirabel atas kekacauan dan kesialan yang terjadi di keluarga. Mendengar ucapan neneknya, Mirabel pun sakit hati dan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kesalahan neneknya, karena nenek membuat orang melakukan sesuatu dengan caranya. Akibatnya, dari kemarahan itu terciptalah banyak retakan di mana-mana. Mirabel yang menyadari ramalan pamannya akan terjadi, ia segera menuju lilin ajaib untuk melindunginya. Namun usahanya sia-sia, karena lilin itu padam, dan Encanto pun hancur tak terbentuk. Dan keluarga Madrigal pun kehilangan kekuatan ajaibnya. Singkat cerita, Mirabel yang pergi menyendiri dan sedang menangis di tepi sungai, ditemukan oleh neneknya yaitu Alma. Alma meminta maaf dan menyadari kesalahannya bahwa ia terlalu menekan keluarga dan lupa bahwa hadiah yang sebenarnya diberikan bukanlah kekuatan ajaib, tetapi keluarga itu sendiri. Setelah berbicara dari hati ke hati, Mirabel dan neneknya pun berdamai dan berpelukan. Dengan harapan yang baru, mereka pun mencoba membangun kembali Encanto dengan dibantu oleh para warga desa. Sekarang semuanya setara tanpa adanya kekuatan super. Berkat Mirabel, keluarganya pun membuatkan gagang pintu untuk Mirabel. Dan ketika Mirabel menempatkan gagang itu, tiba-tiba Encanto hidup dan keajaiban pun kembali. Dan film diakhiri dengan foto bersama keluarga Madrigal yang lengkap dengan adanya Mirabel dan Bruno di dalamnya. Nah, gimana ceritanya menurut kalian? Film Encanto mengajarkan kita tentang makna keluarga yang sesungguhnya. Rumah adalah tempat di mana keluarga menerima kita padanya. Setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di film ini, meski Mirabel tidak memiliki karunia sekalipun, Mirabel adalah karunia yang sesungguhnya, karena ia mendorong semua orang untuk bergotong royong, ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Nah, cukup sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Ancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!